Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan sahabat lama nih. Mungkin udah 3 tahun, 4 tahun nggak ketemu ya. Iya. Hadir bersama saya Bang Rian. Oke, halo. Ya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Bang Fahrul Insight Master. Oh, iya. Kalau dulu kan saya kenalnya Bang Fahrul Insight Master nih. Oh, yes. Jago mengulik insight. Oh, yes. Insight itu apa ya? Menggali sesuatu yang berada di balik tabir. Oh, yes. Dan apakah orang yang sudah digali insight-nya itu jadi enlight, Bang? Beda ya? Insight dan bisa enlight. jadi dia dapat pencerahan setelah itu. Ya kan, karena insight kan memang tujuannya untuk itu. Mengulik sesuatu, apa sih hikmah sebenarnya, hikmah di balik sesuatu. Oke, ini super sibuk narsum kita pada kali ini. Mudah-mudahan sibuk yang produktif. Sibuk ya, yang produktif, dan ini jarang-jarang dia ada di Pontianak ya kan. Begitu ada Pontianak kita culik cek supaya yuk sharing ngobrol. Nah, Bang Rian ini adalah pakar kali ya, expert di bidang internet. Ya, networking, komputer networking. Terutama di jaringan ya. Ya, Bang betul Rian, sekali. Ya. Oke. Nah, kita bakal ngobrolin panjang lebar tentang seputar dunia internet. Yang jelas bagaimana masa depan internet dan sampai kapan internet ini akan terus ada di muka bumi. Nah, mungkin Bang Rian nanti akan menjelaskan kepada kita. Oke. Nah, Bang Rian, mungkin cerita sedikit. Internet ini kan udah menjadi sesuatu yang ada orang yang mengatakan nanti internet itu akan, bahkan sekarang ya, itu udah kayak listrik kebutuhannya. Betul sekali, Bang. Nah, bagaimana sih internet ini awal mulanya? Nah, kemudian dia kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita sampai hari ini. Baik, terima kasih Bang Fahrul. Ya. Kalau kebutuhan manusia ini kan ada banyak nih kan. Nah, salah satu kebutuhan manusia ini kan berkomunikasi, Bang. Okay. Nah, internet ini adalah komunikasi data, Bang. Nah, kalau pada zaman dahulu itu salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ini adalah dengan bertemu. Okay. Tapi kan kita sebagai manusia tidak bisa selalu bertemu. Yeah. Nah, ada teknologi sederhana yang dipakai sama manusia nih, Bang, untuk berkomunikasi. Namanya telepon. Nah, bahkan telepon paling awal ini, Bang, telepon yang digunakan anak-anak SD waktu untuk praktik sederhana. Ya. Telepon yang pakai benang. Ya. Itu tuh dipakai, Bang. Di Eropa itu dipakai. Sampai sekarang? Pada awalnya. Oke. Jadi dari rumah ibu A ke ibu B itu benar-benar dipakai telepon dari benang itu, telepon sederhana itu. Yeah. Jadi waktu si ibu A mau ngobrol ke ibu B ya tinggal ditarik, nanti bunyi kan, didekatin sama lonceng gitu kan, kunting-kunting. Barulah mereka ngobrol. Bu, yuk kita lanjutin obrolan yang tadi misalnya kan. Okay. Dengar itu tetangganya si C gitu, wah mau ikut juga lah gitu. Nah, sayangnya dengan telepon benang itu, kalau ada A, B, dan C, berarti masing-masing di rumah mereka harus ada 2 telepon benang, Bang. Jadi banyak jadinya ya? Ya, kalau ada 4 orang berarti akan ada 3. Okay. Nah, dari situ mereka udahlah gimana caranya supaya kita nih satu jak benangnya gitu. Maka ada dari satu benang mereka itu terkoneksi ke satu rumah benang itu. Nah, rumah itu yang menjadi operator. Bahkan sampai sekarang itu digunakan terminologinya jadi operator telekomunikasi. Seperti itu historisnya ya. Ya, itu dari benang itu pakai semacam jarum ya, bukan jarum sih, lebih ke jacknya lah. Jadi jacknya itu dipindahin. Operator, saya mau ngobrol sama ibu A gitu. Chat pindahin. Ada hubnya gitu ya? Iya. Nah, switch kita nyebutnya hub atau switch. Akhirnya karena switch itulah kita sebutnya switch. Makanya kalau sekarang di perangkat network ada yang nyebut hub, ada yang nyebut switch. Itu asalnya dari situ. Oke. Nah, kan kita bingung kan, kenapa sih dikasih nama switch? Mana switchnya? Kalau switch saklar nih harusnya. Iya, saklar betul. Itu saklar dulu, awalnya itu saklar dan disebut sampai sekarang. Nah, itu generasi pertama masih human semua tuh yang mengendalikan. Nanti pindah ke generasi kedua, jadilah PSTN, Public Switch Telephony Network. Nah, itu switchnya udah mulai pakai switch mekanikal, Bang. Otomatis. Ya, udah digital, udah pakai nomor. Seperti itu. Nah,
kebutuhan komunikasi terselesaikan, muncullah kebutuhan akan komunikasi data, Bang. Itulah pesan, itulah SMS, kemudian GPRS, itu first generation, itulah 1G. Itulah 1G. Nah, kekurangannya dari 1G ini apa? Kekurangannya salah satunya adalah data tidak bisa timpa-timpaan dengan suara. Makanya pada zaman dulu itu kalau ada orang yang pakai modem di rumahnya, waktu ada orang telepon itu akan bunyi tuh, seperti itu. Bukan hanya pas ngedial dia bunyi. Kalau Bang Faru masih ketemu ya Telkomnet instan tuh ya? Masih. Kan? Masih. Kan kita zaman wartel dulu. Iya. Wartel sempat punya zaman keemasannya kan ya. Iya, betul. Kemudian ada zaman keemasan warnet. Betul. Dulu apa ya mau nembak-nembak. Iya. Itu wartel benar-benar ngantri itu, Bang. Bukan anak pulang sekolah yang khawatir tidak dijemput orang tuanya juga ke wartel kan. Padahal sekarang saya ngerasa nih sebagai orang tua, kayaknya enggak mungkin kita jemput anak gitu. Lalu waktu itu kenapa sih banyak yang ngantri ke wartel, Bu, udah pulang gitu, atau Pak tolong jemput gitu kan. Dulu tuh bangga kalau ke wartel tuh ya. Ada pride gitu ya kalau ke wartel. Sampai segitunya. Oh iya. Saya nggak ngerasa yang remaja ke wartel, Bang. Nah, karena kan dulu ada telepon umum, ada wartel kan. Telepon umum kan ada pakai koin. Nah, wartel tuh ada pakai kartu dulu kan. Ada kartunya tuh, ya kan. Nah, itu kayak ada pride gitu kan. Masalahnya ini kan dia ada ruangan-ruangan kan. Iya, betul, Bang. Ada kursinya, ada bilik-biliknya. Itu yang bikin kita bangga kayaknya kalau udah ke wartel. Itu ada abang-abang yang ngekos di rumah saya itu kan. Itu memang hampir tiap malam ke wartel, dan saya pernah nemankan abang itu ke wartel, Bang. Dengan kursi khas wartelnya tuh lah. Betul, sofa kan. Nggak ada pakai kursi biasa, sofa. Dan itu ngobrolnya cukup tahan, Bang. Betapa perlunya kita dengan komunikasi lah. Ya, seperti itu. Lanjut ke second generation, itu 2G, di mana data dan suara itu udah bisa terpisah, Bang. Di mobile network tuh. Nah, mobile network tuh ya kayak handphone kita tuh. Nah, kan kita udah bisa berpindah-pindah, data sama suaranya tuh udah terpisah, tapi ya dengan kecepatan yang waktu itu tidak tinggi kan. Edge tuh kan. Edge. Ya, yang sampai sekarang masih dipakai nih, Bang, Edge, Bang. Yang malah kurang terpakai 3G sekarang. Karena frekuensinya dialihkan untuk 4G dan persiapan 5G. Karena kan kanal-kanal ini terbatas kan, seperti itu. Cuman kok kenapa sih dulu kita di Edge itu lambat banget, sekarang yang Edge-nya udah lumayan cepat. Karena si Edge ini hanya pipa, Bang. Hanya pipa. Internetnya tuh air, Bang. Jadi internetnya air. Kalau kita analogikan ya. Edge itu hanya pipa, 4G juga pipa tapi yang lebih besar. Tapi yang kita perlukan tuh airnya sebenarnya. Datanya yang bisa lewat tuh berapa. Seperti itu. Nah, pada zaman itu mungkin sekitaran tahun 2000 di Pontianak nih ya, di 2009 lah. Tuh masih zaman-zamannya Edge dan 3G waktu itu udah sesuatu yang baru kan. Udah walaupun udah 3G tapi kok masih nyendat-nyendat. Itu karena pipanya sampai ke kita katakanlah 10 MB atau 2 MB, tapi airnya tidak segitu, Bang. Sama kayak kejadian di rumah kita nih pasang internet broadband dari I atau dari B. Kan ada tuh tulisannya tuh 50 Mbps. Nah, 50 Mbps itu pipa luarnya. Pipanya ya. Bukan airnya. Airnya tidak segitu. Airnya berapa? Up to suka-suka si provider mau ngasih berapa. Tergantung dia buka kerannya seberapa besar. Masalahnya adalah persediaan air atau datanya ini tidak sebesar itu di Kalimantan Barat. Nah, sorry balik lagi nanti baru kita ngobrolin air nih. Masuk ke 3G kan. Nah, 3G itu di mana internet sudah jauh lebih cepat tuh, Bang. 3G ini di atas 2010. Iya, 2010. Ya kan? Itu udah mulai tuh banyak HP-HP 3G tuh. Betul. BlackBerry Gemini 3G atau Nokia yang udah. BlackBerry itu betul. Nah, benar. Itu saya ngerasain tuh BlackBerry Gemini 3G tuh masih tuh. Oke, 3G-nya udah nih. Tapi kok kita tuh masih cukup. Kalau mungkin orang-orang yang cuman browsingnya lewat HP nggak kerasa waktu itu, Bang. Tapi orang-orang yang udah butuh data dalam jumlah besar, misalnya untuk bekerja atau untuk nonton YouTube-nya Justin Bieber waktu itu, Bang. Kok tahun segitu tuh. Itu tuh jadi di warnet atau di HP tuh orang tuh tahan, Bang, buka YouTube itu kan. Buka dulu YouTube Justin Biebernya, kita tunggu dulu biar bufferingnya selesai. Betul, baru bisa ditonton kan. Nah, itu karena waktu itu airnya belum banyak ke kita, Bang. Si datanya itu 3G and then 4G sekarang ini. Nah, 4G itu kan awalnya orang
gembira sekali kan. Ya. Wah, 4G gitu. Oke. 4G kita dapat. Nah, saat 4G ini hadir, kondisi pipanya sudah jauh lebih baik. Pipa yang mana nih yang dimaksud? Dari antar BTS-nya udah jauh lebih baik, Bang. Oke. Jadi distribusinya ke kita juga udah jauh lebih terasa nih. Kalau sebelumnya koneksi antar BTS itu jelek, sehingga dari pusat mau sampai ke kita itu dapatnya cuma sedikit. Nah, di 4G ini semuanya sudah jauh lebih baik. Nah, sekarang kita masukin ke eranya 5G gitu. Kenapa 4G kok udah berlalu begitu saja gitu ke 4G? Karena memang teknologinya udah sampai ke sana, Bang. Kalau sekarang sih 4G udah cukup merata nih di Pontianak. Bahkan juga ke daerah-daerah Sanggau, Skadau, Putusibau seperti itu udah. Karena juga kemarin ada program dari Bakti itu ya, yang 1000 BTS. Itu memang ada, Bang, proyeknya, memang sudah dibangun BTS-nya. Yang Kominfo itu kan? Ya, betul. Saya juga terlibat soalnya salah satunya di situ. Terlibat tapi sebagai teknisi di lapangan gitu, tidak terlibat di atas-atasnya. Oh, yang di atas-atasnya saya nggak tahu, tapi beneran ada BTS itu. Targetnya 700 di Kalimantan Barat, sudah 300 sampai 400 yang terrealisasi, tapi belum aktif. Nah, mengaktifkan ini kendalanya apa? Adalah koneksi ke sananya, Bang, yang cukup sulit. Nah, itu kan kalau untuk 4G dan 5G kita perlu kabel fiber, Bang, untuk mengkoneksikan antar BTS itu supaya apa? Supaya jaringannya sangat stabil gitu. Kalau sebelumnya gimana? Sebelumnya kok masuk aja sebelumnya pakai wireless. Jadi antar BTS itu pakai wireless untuk koneksinya. Kalau wireless kan berarti ada jeda ya? Ya, tidak akan sebaik yang kabel fiber optik gitu. Seperti itu. Nah, sekarang gini. Jadi itu kan artinya sekarang infrastrukturnya sudah mulai dibangun, ya kan? BTS ini kan infrastruktur ya. Betul. Nah, persoalannya hari ini kan Indonesia ini kan negara dengan kecepatan internet yang sangat rendah. Betul, Bang. Bahkan di Asia Tenggara sendiri. Gitu loh. Nah, kenapa bisa begitu, Bang Rian? Nah, yang pertama adalah karena saya tidak tahu apa yang menyebabkan ketertinggalan ini. Tapi kalau kita ngelihat Thailand, Malaysia, Filipina, di sana itu udah saya tahun 2009 kunjungan ke salah satu kampus lah, itu memang sudah mengaplikasikan teknologi fiber udah dari lama, Bang. Sementara kan kalau abang nih baru dengar fiber optik itu mungkin dari yang provider itu kan ya, yang produknya itu kan. Nah, padahal teknologi ini sudah lama seperti itu, karena keterampilan kita menerapkan teknologi fiber optik ini. Nah, sekarang gimana? Nah, sekarang alhamdulillah kondisinya sudah jauh lebih baik nih, infrastrukturnya sudah bisa dicukupkan. Nah, tinggal gimana dari pemerintah ini bisa melihat nih seberapa peluang. Kenapa ada kaitannya dengan pemerintah? Mau tidak mau pemerintah harus terlibat di sini, Bang. Kenapa? Kalau pemerintah tidak terlibat, maka akan terjadi monopoli, dan monopoli ini yang menghambat pertumbuhan, Bang. Kalau seandainya pasarnya dimonopoli dan si pemain besar ini ngerasa sudah nyaman, biar segini pun cukup, Bang, masyarakat nggak ada yang protes gitu. Ngapain ditingkatin lagi ya? Ngapain ditingkatin lagi? Ini terjadi, Bang. Praktek seperti ini terjadi. Tapi kalau pemerintah terlibat, contoh keterlibatannya gimana? Ini kan masing-masing provider ini perlu kabel. Nah, kabelnya kita sediakan di mana? Di parit. Parit kita bikin saluran terpadu biar nggak pakai atas tuh, Bang. Karena kan kalau di atas akan kotor sekali. Bener. Nah, nggak ada listrik, tambah lagi. Itu kalau kota-kota di Jawa itu ada SJUT namanya, sarana jaringan utilitas terpadu, yang meregulasi pemerintah. Duit yang keluar siapa? Duit provider, Bang. Provider dibikin asosiasi, memang ada asosiasi providernya namanya Abjatel. Kalau untuk yang telekomunikasi, kalau untuk yang internet ada ABJI namanya, Bang. Asosiasi Penyedia Jasa atau Jaringan Internet Indonesia. Seperti itu, memang udah ada asosiasinya. Nah, pemerintah meregulasi, saya mau bikin SJUT nih di sepanjang jalan Podomoro sampai ke Johan Idrus misalnya. Nah, siapa yang mau terlibat? Duit yang keluar siapa? Duit provider. Ini terjadi tidak terjadi? Di mana? Di Bali. Di Pontianak belum? Di Pontianak saya pernah ngobrol sama salah satu orang PU-nya, Bang. Mau dibawa ke Dewan waktu itu. Tapi yang diajak ngobrol pemain besar, Bang.
Oh. Bukan si asosiasi, harusnya yang dibawa ngobrolnya asosiasi. Oke. Kenapa? Karena asosiasi ini yang senang dengan adanya asosiasi ini kan sebenarnya orang yang tidak benar-benar besar, Bang. Iya. Atau pemain yang tidak benar-benar Benar, besar. supaya mereka bisa tumbuh sama-sama kan. Nah, mereka kebagian kue istilahnya. Iya. Dan kalau seandainya penyedia internet di Pontianak ini ramai, akhirnya si provider ini berlomba-lomba. Iya. Jadi Wah. ngasih pelayanan kan terbaik kan. Yang diuntungkan balik lagi ke masyarakat. Iya, benar. Dan juga kota diuntungkan, Bang. Kenapa? Karena dia berhasil mengakomodir si provider-provider ini. Iya. Susah tidak susah sebenarnya, Bang. Kenapa? Karena yang terganggu pasarnya ini banyak, Bang. Oh. Misalnya ya, ini salah satu tadi kan poin kita kenapa di Pontianak nih. Iya. Penetrasi internetnya belum secepat itu Yeah. dibandingkan negara-negara lain. Yeah. Karena di sini waktu saya mau ngerjakan kabel nih, Bang, Uh-huh. ada nih dari Provider. LSM nih, Bang. Oh, oke. Lewat sikit minta nih. Kita lagi ngerjakan kabel, memperbaiki kabel. Uh-huh. Ada dia bilang lah uang keamanan lah, uang kegiatan lah. Dan Oh. ini terjadi gitu. Minta seperti itu Yeah, gitu. yeah. Dia ngelihat mungkin dia pikir saya dari provider besar gitu. Harusnya yeah. punya banyak duit. Tapi enggak, sebenarnya kita yang di bawah ini nih malah jadi seperti pion gitu, Bang. Oke. Nah. Harusnya kan itu yang mengcovernya kan pemerintah ya. Ya. Artinya mengkondisikan supaya iklim industri ya kan di segmen ini memang tumbuh dengan sehat gitu kan. Betul. Oke. Oh, jadi seperti itu masalahnya ya. Ada Problematikanya. banyak masalah, tapi yang mungkin bisa terlihat mata tuh seperti itu, Bang. Oke. Nah, kalau dari pandangan Bang Rian sendiri artinya kan potensi untuk kemudian apa sih istilahnya kalau internet kecepatan tinggi itu? Ya tetap high speed High bandwidth. speed Ya. bandwidth ya kan? Iya. Nah, artinya kan potensi itu sebenarnya ada, bisa Ada, kan? Bang. Bisa diterapkan. Kalimantan Barat ini menurut kalau teman-teman nanti mau cari Ya. hasil surveinya ada di coba cari hasil survei internet dari ABGI di Google, nanti kelihatan penggunaan internet kita ini seberapa. Nah, Kalimantan Barat Ya. termasuk yang pertumbuhannya cukup tinggi kalau dihitung dari tahun 2012. Penggunanya. Iya. Oke. Nah, di tahun 2012. Nah, tahun 2016 tuh, Bang, Ya. pernah ada cerita seperti ini. Ya. Ada salah satu orang Pontianak. Orang Pontianak ini banyak kok, Bang, yang hebat-hebat. Oke. Dan dia berkarir di Jakarta. Oke. Ya, ada top level security engineer Oh. yang pernah. Itu ada tuh orang Pontianak. Ya. Ada juga yang network engineer, Ya. tapi skillnya jauh di atas saya tuh Pak Rendro Towijoyo tuh Orang Pontianak juga. orang Pontianak. Wih, Sama seperti yang kalau yang pernah main-main soal Android dan sebagainya itu kan Ya. pernah, kalau pernah dengar nama kayak Yansen Kamto dan sebagainya. Oh iya, yang Sam Kamto Nah. ya. Yang Google ya. Ya, seperti itu. Cukup banyak orang-orang Pontianak yang hebat. Nah, ini ada orang Singkawang nih, Bang, yang saya tidak sengaja satu perusahaan sama beliau gitu. Dan dia waktu itu di sebuah kepengurusan yang menaungi internet. Ya. Nah, gimana kalau dia ngasih ide, gimana kalau di Kalbar kita bikin IIX. Apa itu IIX? Indonesia Internet Exchange. Oke. Nah, apa itu Indonesia Internet Exchange atau apa itu Internet Exchange? Ya. Itu adalah switch di mana kita bisa saling nyolok dan bertukar data, Bang. Aslinya internet itu apa sih? Internet itu kan hanya jaringan komputer, ya, Bang. Iya. Katakanlah Abang Fahrul ini punya server toko Fahrul gitu Iya. kan. Tapi gimana caranya biar bisa diakses orang? Iya. Pasti Abang taruh di tempat yang bisa diakses orang. Betul. Di Indonesia ada nggak tempatnya? Ada namanya IDC, Indonesia Data Center, atau OEXP, Open Internet Exchange. Kayaknya saya lupa. OEXP. Nah, gimana caranya tempat itu bisa diakses banyak orang? Nah, ditaruhlah switch bersama gitu. Syaratnya Abang bisa diakses orang kan sebenarnya cuma punya IP. Asalkan Abang punya IP, internet protokol, Ya. IP address, Ya. Abang bisa diakses oleh orang lain. Nah, Oke. kita taruh itu di suatu tempat supaya apa? Supaya detik.com bisa diakses bersama, Tokopedia bisa diakses bersama, atau situs berita bisa diakses. Ditaruh di IIX tadi. Ya, Oh. di IDC. Nah, kalau Abang ke IDC, internet itu gratis, Bang. Oh, oke. Abang nyolok di IDC itu internetnya gratis. Iya. Gratis dalam tanda kutip ya, kan ada listrik yang harus dibayar dan sebagainya Iya, kan. benar. Nah, lalu apa yang membuat itu sekarang kita nih berbayar? Dari pusat ini tadi dibawa ke Pontianak, itu kan pakai kabel. Iya. Kabel bawah laut. Betul. Nah, itu kan pakai investasi, pakai perawatan. Nah, yang kita bayar tuh sebenarnya itunya, Bang. Nah, Maintenance-nya itu ya. Nah, lalu kenapa kita mau bikin si switch ini di Pontianak? Supaya provider-provider yang belum menjadi provider level gajah gitu, itu bisa mengakses ke sini dengan harga yang lebih mudah.
Selain itu di Kalimantan Barat ini kita ada Palaparing Barat, Bang, yang sering digaung-gaungkan. Palaparing Barat itu apa sih sebenarnya? Palaparing Barat itu kabel bawah laut yang menghubungkan antara Kalimantan Barat, niatnya sampai ke Jakarta, Bang. Udah Tapi kan ada. itu paket. Udah Nah, ada kalau itu. Palaparing Barat sudah ada, tapi menghubungkannya nih, Bang, hanya sampai ke Batam lewat Natuna dan Tanjung Beban. Supaya apa? Supaya teman-teman kita di Natuna juga bisa menikmatin kecepatan fiber optik ini, Bang. Di Natuna udah ada belum? Udah ada. Di Batam udah ada belum? Udah ada sampai Tanjung Beban. Nanti tinggal ditarik aja kabel dari Tanjung Beban sampai ke Batam. Jadi apa efeknya buat kita orang Kalimantan Barat? Kita yang sebelumnya di Pontianak ini harus ke Jakarta dulu baru bisa ke Singapura. Karena kan transit. Nah, kalau data kita ini sebenarnya transit juga, Bang. Waktu kita mau akses ke Facebook, Google, ini pasti datanya transit. Nah, gimana caranya dapat jalur tercepat? Nah, salah satunya ya dengan Palaparing Barat ini tadi. Cuman masalahnya Palaparing Baratnya di Singkawang, sementara di sini Pontianak. Harus ditarik lagi tuh. Nah, siapa yang mau nariknya kalau orang-orangnya masih baru mulai bisnis gitu kan? Nah, itulah pemerintah pentingnya. lah yang harus narik ya. Nah, Bakti itu jadi pemerintah itu udah menyediakan namanya Bakti. Nah, cuman Bakti sampai Singkawang ya. Nah, lalu siapa yang mau narik sampai Pontianak? Itulah asosiasi, Bang. Bukan pemerintah yang tarik. Nah, mungkin pemerintah keluar modal untuk itu. Pemerintah udah keluar duit banyak buat di Palaparing Barat kan. Nah, switch ini nih kita mau adakan di Pontianak. Tujuannya apa? Tujuannya Pontianak punya internet exchange sendiri, pertukaran data di tempat dia sendiri. Tujuannya adalah akses internet yang lebih mudah, murah, dan juga lebih cepat, supaya kita tidak numpang ke provider besar tadi nih, Bang. Ini kabel bawah laut punya swasta atau BUMN yang sudah setengah swasta gitu kan. Ini ada kabel bawah laut yang punya Bakti nih. Nah, seperti itu. Itu beda. Beda, Bang. Walaupun yang membangunnya swasta, tapi status kepemilikannya masih punya si Bakti ini. Nah, kita udah waktu tahun 2018 itu kita udah sampai ngadap ke Pak Gubernur, Bang. Kalbar. Cuman waktu itu harapan kami itu sebenarnya coba nih Diskominfo follow up. Tapi follow up itu tidak kita dapatkan. Yang kita dapatkan adalah jaringan ke Telkom ya gitu. Paham saya. Sebut merek ya kan? Oke. Nah, apa sebut merek? Di sini kan bebas. Nah, kalau dilempar ke seperti itu justru kita malah susah, Bang. Kenapa? Karena ini pemain bisnis gitu. Ya sama-sama bisnis, tapi dengan adanya persaingan bisnis tuh yang diuntungkan balik lagi ke masyarakat seperti itu. Betul. Ada banyak hal lah sih kalau soal internet. Dan juga Kalbar ini satu tadi kan kenapa penting internet ini? Karena pertumbuhan paling besar itu ada di Kalimantan Barat, Bang, salah satunya, Bang. Kebutuhan akan internet. Kemudian banyak sekali potensi-potensi orang Kalbar ini yang udah jadi, Bang. Contoh ya, ini sebagian kecil dari e-sports. E-sports itu pernah ada masanya di mana orang-orang Pontianak yang ditarik ke Jakarta, Bang. Untuk menjadi atlet e-sports ataupun mungkin disebut pro player. Sempat ada tuh. Bahkan ini di klub-klub besar seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya salah satunya koneksi yang bagus. Kenapa? Karena game online ini dia kan jeda milisecond itu berpengaruh sekali, Bang. Seperti itu. Kalau kita tidak punya atau kehilangan kesempatan karena koneksi kita tidak ada yang bagus tuh sayang sekali gitu. Nggak bisa berkembang potensi seperti kita. Itu. Padahal potensi kita bagus dan makin banyak atlet yang kita kirimkan keluar, standar Pontianak sendiri akan jadi semakin tinggi. Seperti itu. Dan nama Pontianak juga cukup dikenal lah di kalangan para atlet-atlet seperti itu. Ini baru soal e-sport, belum lagi soal-soal yang lain. Seperti itu, Abang. Ya, menarik banget ya. Artinya yaitu dunia industri sebenarnya dan itulah saya amat menyayangkan kalau kemudian pemerintah tidak ambil bagian dalam proses ini sebenarnya kan. Jadi mungkin ada yang nonton, tolong deh Pemprov atau Pemkot untuk kemudian duduk bareng-bareng nih dengan asosiasi untuk memikirkan solusi nih supaya kemudian Pontianak ini bisa menjadi pusat
maksudnya ya paling tidak internetnya sudah bisa menyamai Jakarta lah paling tidak ya kan. Janganlah ke Singapura atau ke Malaysia ya, paling Betul, tidak Bang. ke Jakarta aja dulu kita bisa punya kecepatan yang sama gitu. Betul, loh. seperti itu. Nah, karena kan memang kebutuhan kita ini kan ya ibaratnya manusia ya. Setelah setelah 3G, 4G, 5G ya kan. Pasti ini akan meningkat lagi nih. Nah, sekarang pertanyaannya sampai G berapa Bang Rian? Nah, Internet kalau ini akan terus berkembang gitu. kalau yang terakhir ini kan 5G nih Iya. kan ya. 5G ini nanti di mana teman-teman yang udah punya, ada nih yang berlangganan internet nih Oke. di rumahnya dari provider merah, Oke. tapi juga pakai kartu SIM merah nih. Oke. Nah, di 5G ini nanti akan jadi satu billingnya. Ya. Jadi satu billingnya. Kalau sebelumnya kita terpisah nih pakai data dan internet bulanan, Ya. ini akan mulai bersatu nih Bang dari segi bisnis nih. Oke. Udah mulai bisa disatukan. Oke. Efeknya apa? Efeknya yang pakai provider biru, udah aku pakai provider biru di rumah, nanti keluar aku juga pakai provider biru dengan billing yang sama. Jadi tidak ada lagi kata-kata di mana udahlah bayar internet bulanan, bayar pakai data lagi gitu kan. Nah, ini udah akan mulai bersatu di era 5G itu. Oke. Kemudian apalagi nih? Nah, 5G ini kecepatannya tinggi sekali. Bisa mungkin yang kita dapatkan kalau sekarang di 4G ini 50 Mbps waktu speed test. Ya. Nah, di 5G ini bisa 100 Mbps. Jadi udah nggak ragu lagi tuh. Kita mau konten dimanapun, nguploadnya udah di tempat tersebut. Oke. Lebih real time, video-video real time akan lebih mudah. Lalu setelah 5G Live stream ya seperti Nah, live stream. Oke. kebutuhan dan live stream kan udah cukup ramai Bang. Betul, ya. udah mulai ramai. Cuman kekurangannya adalah kalau live stream di luar tuh nggak sebagus live stream di rumah kan. Ya. Nah, nutupinnya adalah dengan 5G tadi, seperti itu. Oh, berarti jaringan itu ada di luar juga. Ada di luar. 5G itu udah lebih convergence dia, bersatu antara yang kabel dan yang wireless. Oke. Seperti itu. Bahasnya itu FMC, Fixed Mobile Convergence. Oke. Seperti itu nama teknologinya. Nah, setelah 5G apalagi? Nah, setelah 5G ya tentu 6G kan. Iya. Cuman saya belum sampai ke situ. Cuman Oke. yang paling umum dibahas itu adalah WiFi Bang. WiFi tapi tidak hanya lewat wireless, lewat Li-Fi sekarang. Light dari cahaya. Oke. Jadi lampu kita ini juga bisa dipakai untuk mentransmit data seperti itu. Sudah ada belum? Udah ada. Cuman dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, riset-riset lah yang membuat teknologi ini akan jadi lebih aplikatif di luar sana. Seperti itu. Gimana sih nanti? Li-Fi ya? Ya. Baru dengar saya. Nah, Li-Fi itu kecepatannya bisa dibilang di atas wireless. Oh iya, kecepatan cahaya kan dia. Nah, seperti itu. Oh, dahsyat itu. Nah, cuman kalau kita yang di rumah nih, Bang, janganlah Li-Fi Bang, WiFi di rumah saya ya nih. Tak mampu saya. Nah, kalau di rumah sih Iya. ada sebuah gimana? Kalau di rumah nih banyak sekali nih Bang. Kenapa sih WiFi di rumah saya ya lambat? Apakah ini salah provider? Iya. Belum tentu biasanya kan. Oke. Apakah password tersebut sudah diberikan ke anak kecil gitu? Kalau Sehingga udah banyak yang akses. Nah, karena kalau anak kecil udah tahu passwordnya tuh Bang. Iya. Ini pengalaman saya, satu gang tahu Bang. Secepat Karena kembar kan, ya. nah sekarang kan kalau mau berbagi password tuh bisa pakai QR code kan. Iya. Dari WiFi kita share, nanti timbul QR code, dah temannya ngakses. Iya. Jadi kita perlu, ini lagi berapa orang sih yang akses internet? Kapasitas ininya ya. Nah, Oke. kemudian enggak kok, saya udah lihat kok, saya bisa cek nih di modemnya nih. Hanya kan bisa 4 ketahuan yang aktif. hanya 4 nih yang akses, tapi saya scroll TikTok masih lambat gitu. Oke. Nah, saya speed test kencang nih gitu. Iya. Ada yang udah bisa speed test nih Bang. Iya. Nah, itu tadi dia. Kalau kita pakai speed test, kalau Abang pernah pakai aplikasi speed test, keluar nih 50 Mbps. Tapi begitu dipakai browsing, terasa sekali lambatnya Leletnya, nih. betul. Nah, terasa sekali nih kan. Nah, itu dia. Kalau speed test itu kan sintetis Bang. Sintetis tuh tes yang dicoba-cobakan. Nyobanya dari mana sih? Ya dari provider A ke misalnya provider A juga. Speednya penuh. Tapi begitu ngakses ke TikTok kah itu, Instagram kah itu, kok lambat sih? Nah, itu yang organik, kebutuhan mereka tuh. Kebutuhan mereka. Nah, ini kenapa lambat? Nah, karena tadi koneksinya udah terbagi-bagi. Ada berapa juta orang di Pontianak yang sedang mengakses TikTok dan itu nggak semuanya bisa kebagian. Ya, seperti itu. Nah, mengatasinya gimana? Kalau masih di level rumahan, ya bersabar. Tapi kalau udah di level industri, selain bisa, ya kan? ada, kalau yang kita pakai ini kan internet broadband Bang. Broadband tuh artinya
jalur lebar yang dibagi-bagi gitu. Oke. Pemakaiannya bersama. Kita bilang 50 Mbps, tapi nggak tahu nih 50 Mbps dipakai 10 rumah, sekampung atau satu kota nih 50 Mbps-nya nih. Jadi ibarat pita jalurnya gitu ya. Nah, Oke. nah ada internet yang namanya internet dedicated Oke. yang dikhususkan hanya untuk Oh. dia, di mana Jadi jalurnya cuma dia pakai sendiri. betul. Oh ya lebih cepat lah kayak jalan tol jadinya. Betul. Biasanya Oh. harusnya perusahaan-perusahaan atau industri-industri itu makanya ini bang. Masing-masing itu ya. Nah. Berarti kan bukan makin banyak jadi jalurnya nanti. Makin banyak. Kalau ini kan satu jalur dipakai rame-rame. Kalau ini kan banyak jalur untuk masing-masing kendaraan gitu misalnya kan. Seperti itu, memang makin banyak jalurnya. Cuman karena yang dedicated ini lebih mahal, Oke. akhirnya si provider punya dana lebih buat investasi ke infrastruktur yang lebih bagus. Nah, kalau kejadian sekarang nih ya saya juga nggak bisa nyalahkan siapa-siapa, dan ini bukan kesalahan siapa-siapa lah. Iya. Industri-industri yang cukup besar dia cari internet yang semurah mungkin. Oh, ini internet rumah ini murah. Akhirnya yang industri besar ini pakai internetnya cukup banyak, juga makan jalur yang untuk rumah. Karena kan internet murah ini sebenarnya untuk UMKM lah, untuk rumah lah. Benar. Nah, ya kalau udah punya perusahaan yang besar, baiknya pakai internet yang dedicated. Kenapa? Karena komplain kita akan diterima dengan baik kalau kita pakai jalur internet yang dedicated itu tadi bang, bukan yang broadband. Tapi dengan biaya yang lebih ekstra. Ya, lebih tinggi daripada internet broadband. Tapi jaminan kecepatannya ya. Ya, bagi industri-industri yang perlu kayak bank gitu kan. Kalau bayangkan bank pakai sebuah provider di mana waktu dia komplain, tolong restart modemnya kak. Nah, padahal industri nggak bisa gitu begitu kan. Kalau di dunia industri nggak bisa. apalagi servis industri kan, industri pelayanan nggak bisa gitu. Betul. Saya berharap sih industri-industri yang punya pelayanan itu juga melek terhadap hal ini gitu. Pakailah internet yang cukup bagus. Kenapa? Biar nanti nggak salah-salahan. Salah orang jaringan tuh. Nah, saya ini adalah pihak yang paling sering dicari bang, atau sering dikambing hitamkan. Begitu salah jaringan tuh. Nah, gitu gangguan. Itu dia. Padahal belum tentu kita gitu kan. Bisa jadi karena passwordnya bocor gitu, atau di sebuah kantor yang akses bukan hanya pegawainya tapi juga anak, cucu dan sepupunya gitu. Betul, pas lagi ngumpul di situ. Atau kantor sebelah ya kan. Nah, atau kantor sebelah internetnya lagi gangguan, jadi siapa yang tahu password sebelah gitu. Nah, seperti itu banyak lah cerita kalau wifi internet di rumah, di kantor gitu. Jadi menarik ya dunia ini ya, dunia jaringan ya, internet gitu. Nah, kalau kita sendiri nih Bang Rian, ya katakanlah kita nih awam ya, orang awam nih. Nah, terkait dengan provider tadi menarik, saya mungkin mau kulik sedikit. Nah, kalau untuk kita misal dengan kapasitas, ya katakanlah untuk kita dengan keluarga gitu. Nah, kan memang di Indonesia ini tadi saya agak miris sih, karena memang kita diberikan keterbatasan ya. Jadi provider yang ada kan nggak sebanyak misal kalau kita lihat di luar negeri gitu ya. Betul. Betapa kompetisinya tuh sangat sehat sekali gitu loh. Sehingga orang masyarakat tuh punya banyak pilihan alternatif gitu kan, dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan ya katakanlah begitu kita mau coba ganti ke provider yang tadi Bang Rian bilang provider plat lain gitu ya. Nah, ini kita mulai ada keraguan nih, stabil nggak datanya ya kan, kemudian ini gimana nih harganya segala macam. Nah, menurut Bang Rian ini gimana nih kita menyikapi hal ini, dan kita sebagai konsumen masyarakat lebih bijak dalam memilih provider lah yang ada. Nah, terutama untuk keseharian kita lah. Gimana Bang? Nah, pertama terkait provider Bang. Nah, di Indonesia ini sebenarnya banyak provider Bang. Bahkan Indonesia ini adalah negara kedua dengan provider internet terbanyak di dunia. Ya, nomor satunya Bang bisa tebak nggak? Nomor satunya Amerika. Bukan. Negara yang lebih complicated lagi kira-kira dari kita. Itu Cina. Dari negara asalnya Bollywood Bang. India. Iya. Itu jauh lebih banyak lagi providernya. Bentar, banyaknya ini berapa banyak? Ada. Kalau di Indonesia ini kan udah di ratusan ribu ya Bang, provider. Ya, provider internet. Nah, tapi yang terdengar kok nggak sebanyak itu. Karena pasarnya Bang, hanya begitu yang pemain besarnya ini udah jadi, nah akan susah bagi yang kecil-kecil ini muncul. Iya, seperti itu. Apalagi di Pontianak yang belum terlalu dilirik sebelumnya Bang. Kalimantan ini kan sebelumnya belum terlalu dilirik, kecuali Kalimantan Timur, Calon IKN. Ya, yang banyak tambangnya itu. Nah, itu sangat dilirik. Kenapa? Karena di situ industrinya besar. Nah, kalau Kalimantan Barat ini belum terlalu dilirik awalnya Bang. Seperti itu.
Makanya yang kedengaran ke kita juga tidak banyak kan. Tapi kalau di daerah Jawa itu sudah banyak bang, provider kecil seperti itu. Nah, kalau di luar negeri gimana? Kalau di luar negeri udah persaingannya antar kapital aja nih. Karena marketnya udah terbentuk kan, marketnya udah terbentuk, infrastrukturnya sudah sangat besar gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kasusnya beda dengan luar negeri. Kenapa? Di luar negeri itu kan daratannya menyatu bang. Jalur darat nggak sulit lah untuk mengkoneksikan jalur darat. Nah, kalau Indonesia ini kan negara kepulauan bang. Untuk mengkoneksikannya perlu investasi yang jauh lebih besar. Nah, lalu gimana nih? Kenapa nih provider tidak yang kecil-kecil tadi tidak terlalu kedengaran? Nah, kalau sekarang mungkin belum, tapi akan banyak nih bang. Kenapa? Karena ada tren nih. Kalau sebelumnya tahun 2009 itu ada istilah RT RW net bang. Kalau pernah dengar RT RW net itu apa? Waktu tahun 2009 itu di Pontianak, ya saya bahasin Pontianak, internet masih sangat mahal bang, mahal sekali. Untuk 128 kbps itu bisa 1 sampai 2 juta bayarnya bang. Nah, pakai tembaga. Nah, sungguh tidak terbeli kan kalau 2 juta. Siapa yang mau beli internet 2 juta 128 kbps dengan kebutuhan yang masih sangat sedikit pada waktu itu. Paling kebutuhan paling basic adalah email, atau anak mudanya MIRC, Yahoo Messenger, seperti itu. Nah, tapi ternyata ada bapak-bapak yang perlu dengan internet ini bang. Perlunya supaya apa? Supaya anaknya tidak ke warnet misalnya. Dan ini di sebuah komplek. Nah, jadilah dia beli internet tersebut, patungan sama warga-warga sekitar. Yuk, ini ada internet 1 juta sekian atau 2 juta, gimana kalau kita patungan, pasang di rumah saya, nanti saya distribusikan. Inilah jadi RT RW net pada awalnya. Niat awalnya adalah urunan supaya yuk kita biar bisa punya internet nih di tempat kita. Nah, dengan perkembangan zaman, alat-alat udah makin mudah dan makin murah. Nah, si RT RW net ini berubah bang, dari skemanya urunan sosial jadi bisnis. Nah, karena memang sangat bisa dibisniskan. Dibisniskan, satu orang beli terus diecer lagi ke yang lebih murah. Itulah RT RW net. Legal tidak? Legal. Waktu itu tidak legal bang. Waktu itu tidak legal. Nah, sekarang karena adanya RT RW net ini kan pasti ada yang terganggu nih. Contohnya adalah provider. Aku jualan segini kok mereka jualan segini, ngancurin harga pasar nih gitu. Saya invest udah besar-besar, dia investnya kecil nih. Cuma beli itu kan. Dan udah untung nih gitu. Ada nih perseteruan gajah lawan semut nih. Nah, cuman makin lama kok semutnya makin banyak nih kan. Semutnya makin banyak nih. Nah, kemudian sekarang baru tahapnya itu udah bukan gajahnya ingin membasmi semut lagi, tapi gimana caranya adalah kita kerjasama aja. Kolaborasi. Memang saya berharap kedepannya lebih ke kolaborasi. Gimana skemanya supaya apa? Pontianak nih tidak seperti Jawa, Kalimantan Barat ini tidak seperti Jawa. Maksudnya tidak seperti Jawa apa? Pontianak sampai Singkawang itu kalau di Jawa bisa jadi 3 provinsi. Penduduknya padat-padat bang. Betul. Nah, kalau Pontianak sampai Singkawang atau Pontianak sampai Sintang yang lewat jalur Ngabang, itu tuh masih ada kita ketemu hutan. Jadi ada perumahan nanti kosong lagi. Nah, lebih baik gimana supaya penetrasinya lebih cepat dan masyarakat lebih diuntungkan. Tinggal dibagi aja. Dari si katakanlah RT RW net ini beli dari provider berapa supaya si RT RW ini tetap masih bisa dapat margin seperti itu. Pun ada effortnya bangun seperti ini. Apa effortnya? Dia harus narik kabel, terus berhubungan dengan masyarakat yang belum teredukasi dengan baik soal internet. Nah, saya yakin kalau seandainya nih dari satu provider saya ingin menguasai Kalimantan Barat, nah CS-nya belum tentu siap bang. CS-nya belum tentu siap. Tapi kalau seandainya abang beli internetnya dengan tetangga abang gitu ya, atau provider kecil, akan sangat mudah tuh abang tinggal chat ya. Kok internet saya gini ya? Masalahnya di mana? Secara komunikasi akan jauh lebih mudah, pelayanan ke masyarakatnya akan lebih bagus, edukasinya juga lebih bagus, dan hal ini sudah dipraktekkan bang. Hal ini sudah dipraktekkan di desa-desa. Jadi ada desa-desa yang sudah jualan internet. Di Kalbar. Di Kalbar. Bukan hanya di Kalbar, se-Indonesia ini program juga sebenarnya.
lewat BUMDes. BUMDes ini BUMDes. kayak Ya. BUMN, Ya, BUMDesnya. tapi di badan usaha milik desa. Ya, karena kan dia punya anggaran kan. Nah, Oke. walaupun banyak cerita-cerita unik juga yang terjadi di BUMDes ini, Bang. Oke. Salah satu teman kita, kalau Bang pernah dengar namanya Bang Renold tuh, Oke. Bang Renold udah terjun di BUMDes ini termasuk yang internet tuh kan. Ya. Nah, di tempat lain lah, saya pingin cerita yang di daerah menuju ke Singkawang. Ya. Nah, waktu mereka coba jualan, nah itu mulai tuh terjadi persaingan-persaingan, ya persaingan-persaingan lokal lah Oke. di BUMDesnya ini lah. Oh, antara BUMDes justru. Ya, atau Oke. internal BUMDesnya Oke. seperti itu. Nah, faktor-faktor persaingan internal ini yang kadang-kadang juga menghambat pertumbuhan si BUMDes tadi. Oke. Contoh konfliknya seperti apa? Contoh konfliknya adalah di mana desanya nih pengen terima bersih, Jak. Kita aja yang kelola. Saya terima bersih, Jak. Nah, Ya, padahal pusing. kan niat awalnya kan gimana caranya biar si desa ini bisa berbisnis dengan baik kan. Ya. Akhirnya pemuda-pemuda di desa tersebut bisa dimanfaatkan. Punya lapangan pekerjaan Ya, ya. punya lapangan pekerjaan, adalah yang manjat tower, Iya, adalah yang narik kabel. Oh. Nah, cuman itu tantangan sebenarnya. Jadi desa ini kasusnya dia menyerahkan lagi nih ke vendor. Nah, supaya apa? Supaya udahlah. Oke. Supaya biar clear ya, biar cepat. Iya. Tapi apakah ada desa yang mau mengerjakan sendiri? ada, Bang? Ada. Nah, Oke. makanya tidak bisa kita pukul rata, lebih Betul. enak bahas kasus per kasus. Iya, Tapi iya, itu iya. salah satu realita yang terjadi lah. Iya. Nah, yang paling perlu dikaryakan kan memang teman-teman di desa itu tadi tuh ya. Iya. Banyak sekali masalahnya. Salah satu masalahnya adalah tadi tenaga kerja. Siapa sih kira-kira yang paham internet? Mm-mm. Nah, ini connect dengan permasalahan anak daerah yang mau sekolah di SMK nih, Bang. Ini sulit, SMK Bang. jaringan terutama ya kan. Nah, kalau saya ini kan saya juga ngajar nih. Iya. Ngajar di TKJ kan, Ya. Teknik Komputer Jaringan. Iya. Saya sebenarnya lebih berharap banyak anak-anak dari daerah yang bisa masuk seperti itu. Oke, berarti supaya kan nanti berarti di daerah-daerah mungkin perlu nanti didorong untuk kemudian dibuat SMK Nah, seperti yang itu. punya jurusan terkait dengan misal jaringan ya kan? Betul. Supaya anak muda di sana mereka bisa akses langsung ya kan, Nah. tidak harus misalnya jauh-jauh ke Pontianak, ya kan. seperti itu. Oh, kompleks jadi rupanya ya. Nah, cukup persoalannya. kompleks, tapi alhamdulillah Kalimantan Barat saya optimis sih, Bang. Optimis ya. Nah, optimis kita berkembang. Saya ngerasa memang awalnya saya pulang tuh, Bang, Ya. saya bingung sekali, Bang. Saya kan kuliah di Batam nih. Iya. 2016 saya pulang, di Pontianak ini saya ngapain? Saya Iya, pikirkan, iya. saya punya ilmu jaringan, tapi beberapa teman-teman yang ingin saya share tuh kok kayaknya menutup diri gitu ya. Oke. Lebih khawatir, oh kalau orang ini pandai nanti kayaknya Oh. pasar aku diambil. Iya. Oh, ya belakangan saya tahu memang lebih baik kita pelan-pelan masuknya kan. Iya. Nah, sampai saya ketemu sebuah komunitas. Jarang-jarang ada komunitas di Pontianak yang bisa cukup bertahan. Mm-mm. Itu komunitas IT Hotels, Bang. Hmm. Nah, di IT Hotels ini ternyata seru sekali. Serunya apa? Kita para IT di hotel ini lebih ke sharing bagaimana sih troubleshoot gangguan pelanggan Oke. dengan keterbatasan infrastruktur yang ada. Oh, terkait dengan jaringan lah itu Terkait ya. dengan jaringan nih kan. Iya. Di komunitas ini juga saya ketemu orang-orang baru yang mau belajar. Oh. Bahkan kita sempat bikin event pelatihan jaringan sama-sama, Bang. Iya. Dari komunitas IT Hotels ini seperti itu. Dan saya belum ketemu nih apakah CU Credit Union juga punya komunitas IT-nya atau Bang juga punya Oh, komunitas IT-nya. iya. Karena IT ini agak susah digabungkan. Kenapa, Bang? Karena di dalam IT ini ada banyak kan, ada yang misalnya cuman programmer Oh iya benar. Cuman Terlalu luas dia. Iya, cuman kalau Linux bicara aja IT, dia. benar. Cuman desainer aja dia. Ini agak susah gabungkannya gitu. Betul. Nah, kalau kemarin kalau komunitasnya berdasarkan profesi juga ada keterbatasannya, Bang. Orang-orang yang udah nyaman, aku udah sibuk dah Iya. kerja. Nah, Iya. tapi gimana dengan menghadirkan komunitas? Ini kita bisa malah lebih baik kan? Ya. Untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk pengembangan diri juga jadi lebih baik seperti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan Pontianak bisa cepat nih. Maksudnya karena kan kita infrastruktur sekarang HP udah 5G semua, Betul. tapi jaringannya belum ready Iya, kan? Iya, udah banyak tuh yang beli HP 5G tuh, Bang. Iya. HP-nya udah 5G, Jadi jaringannya belum kayak ada. mubazir. HP-nya udah 2 tahun yang lalu loh udah Udah, 5G udah. ya kan? Mhm. Nah, jaringannya sampai sekarang Belum ada. belum siap gimana gitu loh. HP yang tadi mungkin sampai baterainya udah harus diganti juga 5G-nya belum ada kan? Oh gitu ya? Mungkin ya. Oh. Karena di Jakarta sendiri baru
satu atau beberapa tempat yang udah penetrasi 5G, udah teraplikasikan 5G. Itu di Jakarta ya, apalagi di tempat lain ya. Jadi masih berapa tahun lagi nih Bang Rian kita bisa menikmati 5G? Sepertinya kita akan menikmati 4G lebih lama, mungkin 5 tahun lagi lah baru kita bisa sampai ke 5G. 5 tahun ya? Ya. 5 tahun udah satu kali pemilu lagi nanti. Mungkin akan jadi jualan. Iya kan? Jadi isu lagi tuh nanti tuh. Ini 2024, ya kan? Udah mau 2024, berarti 2029 satu kali pemilu lah baru. Bisa jadi ganti presiden lagi nanti baru dapat 5G gitu ya. Ya gitu. Begitulah Indonesia. Cuman secara infrastruktur udah disiapkan. Apa itu infrastrukturnya tadi? Kabel-kabel dari Pontianak sampai ke Sintang misalnya itu udah terkoneksi semua dengan tapi kan airnya nggak ada. Jadi apa yang mau disedotin gitu. Itu memang harus kerjasama banyak pihak lah supaya ini bisa cepat terrealisasi seperti itu. Ya mudah-mudahan yang nonton video ini ayo ya kita berharap ya karena Pontianak ini kan nanti mau jadi kota industri ya, pusat. Apalagi Kalimantan dengan ini kan jadi penyangganya ibu kota nanti kan. Betul. Nah, terus ya pastinya supporting yang hal seperti ini harus menjadi prioritas dong. Betul Bang. Dan ini juga sebenarnya mata investor itu sudah cukup terbuka lama Bang terkait data center di Kalimantan Barat atau Pontianak. Kenapa? Karena ada beberapa syarat data center ya Bang ya. Karena data center itu ada tier-tiernya. Tier 1, tier 2, tier 3. Tier 4 gitu ya. Nah, salah satu syaratnya itu adalah pasokan listrik Bang. Dan di Pontianak atau di Kalimantan Barat ini ada tempat di mana kita bisa dapat listrik dari Kucing, dapat listrik dari PLN, dan dapat listrik dari pembangkit sendiri. Jadi suplainya banyak ya. Nah, untuk listrik itu ada tempatnya. Kemudian untuk jalur kabel bawah laut juga udah ada nih. Punya swasta ada 2, punya merah dan kuning, lalu punya Palaparing Barat. Udah 3 tuh Bang. Jadi kalau seandainya putus 1 masih ada 2. Ada kemudian backupnya terkait ibu kota negara baru, nah kita bisa jadi penyangganya tadi. Seperti itu. Jadi saat data center di sana down, kita masih punya backup. Penting tidak backup ini penting sekali Bang. Nah, memang sayangnya nih backup ini baru dicari saat udah kejadian gitu, dan terlambat kalau kan? Kalau mau mencari backup saat sudah sudah ada jeda lagnya nanti, ya kan? Dan kehilangannya itu susah Bang, apalagi transaksi ya Bang ya. 1 menit udah loss berapa miliar. Seperti itu. Dan ada nih Bang, kalau pernah dulu dengar kenapa BlackBerry itu bisa up tuh salah satunya karena ada salah satu handphone dulu yang dia server side nyimpan datanya, servernya down dan datanya hilang. Semenjak kejadian itu si perangkat keras atau HP tersebut ditinggalkan banyak orang. Seperti itu. Jadi kayak HP kita, Abang nyimpan data di Google nih kan. Ini kalau sekarang nih kejadian nih, Google menghilangkan data kita. Nah, orang akan langsung jerak tuh, udahlah. Ya, cukup sekali udah. Cukup sekali aja gitu. Makanya sepenting itu backup, sepenting itu sepenting itu perannya data center di Kalimantan Barat nantinya. Jadi potensi ya di sini. Potensi. Ya mudah-mudahan banyak yang minat di sini ya, swasta lah terutama kan, atau pemerintah supaya ini jadi sentral nih Kalimantan Barat. Ya menarik banget obrolan kita tentang dunia internet ya. Dan Bang Rian, makasih banyak nih sudah juga, Bang Farul, hadir dan mau berbagi di obrolan kota kita. Dan beliau nih luar biasa sekali ya kepakarannya, keilmuannya, dan mudah-mudahan makin banyak lagi anak-anak Pontianak yang makin expert ya, terutama di bidang jaringan nih, ya kan, karena kan kedepannya memang teknologi ini kan nggak akan ada matinya ya. Betul Bang. Ya, jadi setiap berapa detik kan selalu ada teknologi baru. Gitu. Dan saya percaya generasi setelah saya ini akan jadi generasi yang lebih hebat dari saya Bang. Karena mereka sudah lahir di zaman yang melek teknologi. Dan salah satu tugas saya adalah ngantarkan mereka sampai di mana sih pengalaman saya. Transfer pengalaman ke mereka. Seperti itu. Nanti bagaimana mereka mengaplikasikannya itu udah murni skill mereka gitu. Nah, itu aja. Sekali lagi makasih banyak Bang Rian. Makasih juga Bang Farul. Senang bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Farul. Nanti emang udah cukup serius nih, benar-benar lama kita belum ngobrol Bang. Nanti kita ngulik lagi masalah internet jaringan nih dengan pakarnya ya. Warga kota, itu aja obrolan kota kita pada kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Farul pamit. Dadah.